Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitrianti dengan NIM 123101292 dari kelas 4D jurusan PAI. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hibah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih di madrasah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Devi Arisanti, SPDI MAG. Baiklah, langsung aja ke pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian hibah. Baiklah, lanjut kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu hibatun yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa dari orang tersebut kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang boleh memberikan hibah kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan keluarga. Hukum dan dalil hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Sebagian ulama berpendapat bahwa hibah hukumnya sunnah, yang dimana Rasulullah SAW bersabda. Hadis tersebut yang dimana berarti janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian berupa seterancak kambing. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ada pula hadis lain berkata, yang berarti Khalid bin Adi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberikan oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak diminta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Dan ada pula yang berpendapat bahwa hibah itu akan jatuh hukumnya dimakruhkan apabila tujuannya adalah riya, agar dilihat orang-orang lain, atau sum'ah, didengar oleh orang lain dan berbangga diri. Selanjutnya pembahasan tentang syarat dan rukun hibah. Pertama kita bahas tentang rukun hibah. Rukun hibah di sini itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi hibah, wahib. Wahib harus memiliki beberapa syarat, antara lain yaitu berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Sedangkan yang kedua yaitu dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan rukun yang kedua yaitu orang yang menerima wahib atau mauqub lahu, harus ada orang yang menerimanya. Sedangkan yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan, mauqub. Syarat barang yang dihibahkan atau mauqub antara lain yaitu yang pertama, milik pemberi hibah yaitu wahib. Sedangkan yang kedua, barang sudah ada ketika akad hibah sedang berlangsung. Yang ketiga, memiliki nilai atau harga. Yang keempat, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Sedangkan yang kelima yaitu telah dipisahkan dari harta milik pemberi hibah. Sedangkan yang keenam yaitu barang bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Sedangkan yang keempat rukunnya yaitu akad atau ijab dan kabul. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam hibah.
Nah, hibah ada dua macam, yaitu yang pertama hibah barang. Nah, hibah barang di sini adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Nah, misalnya pemberian rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah dan manfaat dari pemberian hibah. Yang pertama yaitu hikmah pemberian hibah. Antara lain yaitu 1. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan silaturahmi. Hibah menjadi bentuk kasih sayang yang nyata dan bisa mempererat hubungan antara anggota keluarga, kerabat, dan sesama manusia. Sedangkan yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian sosial. Orang yang memberikan hibah telah menunjukkan sikap peduli terhadap kebutuhan orang lain dan menumbuhkan semangat tolong-menolong. Sedangkan yang ketiga yaitu mendapatkan pahala dari Allah. Memberi hibah terutama kepada orang yang membutuhkan merupakan amalan kebaikan yang dicintai Allah dan bisa menjadi tumbangan akhirat. Sedangkan yang keempat yaitu membiasakan diri bersikap dermawan. Hibah melatih seseorang untuk tidak terikat secara berlebihan dengan harta, benda, dan menumbuhkan sifat murah hati. Sedangkan yang kelima yaitu mencegah konflik warisan di masa depan. Dalam kompleks keluarga, hibah bisa menjadi jalan untuk membagi sebagian harta secara jelas sejak dini agar tidak menimbulkan sengketa. Nah, yang kedua yaitu manfaat pemberian hibah. Nah, antara lain yaitu yang pertama, penerima merasa diperhatikan dan dihargai. Hibah bisa menjadi bentuk penghargaan atau penghormatan kepada seorang seperti anak, pasangan, teman, ataupun keluarga. Sedangkan kedua yaitu mengurangi beban orang lain secara ekonomi. Sedangkan yang ketiga yaitu menjadi jalan memperlancar rezeki dalam Islam. Memberi kepada orang lain bisa menjadi sebab bertambahnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sedangkan yang keempat yaitu menjadi amal jariah. Jika hibah berupa sesuatu yang bermanfaat jangka panjang, misalnya tanah untuk masjid atau buku ilmu, maka pahala terus mengalir meski pemberi sudah meninggal. Sekian penjelasan saya tentang materi hibah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.